Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam acara Podcast Biru, podcast publikasi reputasi Sida. Pada episode kali ini bersama saya Ibu Noli Sofia MPD MSc. Dalam tema kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan e-modul berbasis pola argumentasi Tolmin untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah mahasiswa IPA. Assalamualaikum Bu Noli. Waalaikumsalam Mbak Nita. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pada tema yang seperti disebutkan itu tadi, yang melatar belakangi dari penelitian ini itu apa Bu? Oke, jadi kenapa saya mengangkat judul tersebut ya? Kenapa saya ingin melakukan penelitian mengembangkan suatu e-modul berbasis pola argumentasi Tolmin, dan kenapa saya ingin meningkatkan keterampilan pemecahan masalah mahasiswa IPA khususnya dan masalah mahasiswa yang lainnya juga ya. Jadi memang keterampilan sekarang itu kan mahasiswa itu dituntut untuk memiliki soft skill maupun hard skill, keterampilan abad 21. Nah, salah satu yang penting itu adalah salah satu keterampilan abad 21 yang penting itu adalah kemampuan pemecahan masalah. Jadi problem solving problem solvingnya itu penting sekali. Memang mungkin mahasiswa sudah banyak yang bisa problem solving itu, tapi untuk masalah-masalah yang rutin Mbak Nita. Tapi kalau sudah dikasih masalah non rutin ya, jadi ada masalah apa sedikit gitu langsung rasanya itu tidak bisa menyelesaikan masalah, apalagi yang Gen Z sekarang itu ya. Nah, berarti di kuliah itu juga harus dilatih gitu keterampilan pemecahan masalahnya, apalagi dalam menyelesaikan masalah-masalah saintifik atau yang ilmiah itu harus dilatih seperti itu. Sehingga itulah yang menjadi latar belakang saya, alasan saya kenapa kemudian saya melakukan penelitian ini gitu. Nah, kenapa kok menggunakan e-modul berbasis pola argumentasi Tolmin? Jadi pemecahan masalah itu bisa dilatih dengan cara bahwa mahasiswa itu belajar di dalam kelas itu supaya berargumentasi, berpendapat. Tapi kalau menyampaikan pendapat gontok-gontokan itu kan pendapat yang tidak terarah itu ya biasa, mereka bisa. Tapi bagaimana ini pendapat yang dia sampaikan itu harus disertai dengan bukti. Nah, seperti itu. Itu kemudian kenapa pakai e-modul ya? Karena harus berbasis teknologi kan ya sekarang, supaya lebih menarik modulnya begitu. Latar belakangnya kenapa mengambil judul tersebut ya. Lalu berangkat dari latar belakang masalah itu tadi Bu ya, adakah selama dalam proses penelitian itu tadi, apakah ada masalah utama yang dihadapi, entah itu dari segi penyampaian komunikasi dari mahasiswa itu sendiri, cara penyampaian argumentasinya atau bagaimana? Kalau masalah yang signifikan, alhamdulillah tidak kami hadapi. Cuma memang itu kan ada beberapa kali pertemuan kita melakukan penelitiannya. Nah, yang awal-awal saja mereka belum terbiasa gimana sih berargumentasi ilmiah itu Bu gitu. Tapi setelah kita beritahu argumentasi ilmiah itu contohnya seperti ini. Jadi ketika kamu misalkan ada sebuah pendapat ya, kemudian pendapat itu kamu setuju atau menyangganya. Nah, tidak boleh hanya bilang setuju gitu aja, nggak boleh, tapi harus ada data ilmiah yang disertakan. Berarti data ilmiah itu tadi digunakan sebagai landasan dia untuk menyampaikan. Ya, itu namanya argumentasi ilmiah. Nah, di awal-awal memang belum terbiasa, tapi kemudian mereka akhirnya sudah paham. Pertemuan kedua, pertemuan ketiga akhirnya bisa menyesuaikan. Gitu. Lalu untuk metode penelitian yang digunakan dari riset ini apa Bu? Pakai R&D, Research and Development, punyanya Brock and Gall. Jadi memang kita mengembangkan mulai dari analisis kebutuhan, kemudian kita mendesain e-modulnya itu seperti apa supaya menarik dan sesuai dengan tujuan yang kita
tetapkan gitu ya. Kemudian habis itu kita validasi dulu modulnya itu enggak langsung kita berikan ke mahasiswa, tapi kita berikan kepada para ahli untuk bisa melihat modul kita, mengevaluasi, memberi masukan. Setelah sudah diberi masukan, kita revisi, baru kita uji cobakan. Lalu ini Bu, adakah rencana selanjutnya yang misalkan untuk buku dari Gerak dan Perubahan ini, apakah ada revisi atau pembaharuan atau apa di kemudian hari yang mungkin akan segera diterbitkan atau apa itu? Perubahannya itu adalah kami ingin mengupdate terkait misalkan pada materi perubahan fisika kimia itu. Memang buku itu kan sudah 2020 ya, Mbak Manita. Kurang lebih 4 tahun yang lalu tuh harus direvisi, mengupdate terkait dengan, apalagi kita saat ini yang lagi trending itu kan masalah kearifan lokal atau etnoscience. Nah itu bisa kita kaitkan dengan keariflokalan Sidoarjo. Jadi pada materi misalkan perubahan fisika kimia, di situ kita bisa membahas bagaimana proses terjadinya atau proses perubahan fisika kimia yang ada misalkan pada pembuatan makanan-makanan tradisional Sidoarjo. Nah itu jadi tidak hanya membuat makanan, tapi kita bisa belajar prosesnya kalau seperti ini termasuk proses perubahan fisika, kalau seperti ini termasuk proses perubahan kimia. Tapi arahnya kita dari argumentasi ilmiah itu tidak hanya berargumentasi, tapi dia juga dapat menyelesaikan masalah-masalah, khususnya masalah-masalah terkait IPA ya, kontekstualnya adalah di IPA, keilmuan IPA, tapi kedepannya itu mahasiswa itu juga bisa menyelesaikan terkait masalah kehidupan nyata, real problemnya itu loh, non rutin real problemnya itu yang kita tuju. Jadi dilatih di sini, tapi nanti di masyarakat itu juga nanti akhirnya mahasiswa terbiasa. Jadi karena kan sekarang itu banyak ya mahasiswa itu, apalagi sosmed, mereka tuh pokoknya berpendapat, tapi tidak disertai dengan data-data ilmiah. Nah itu yang mau kita kurangi juga, supaya mereka itu belajar berpendapat, tapi berpendapatnya itu ada argumen ada data ilmiahnya, sehingga bisa menyelesaikan masalah itu dengan sebaik-baiknya, gitu Mbak. Selain ditujukan untuk mahasiswa itu tadi, model e-tolming ini juga bisa kan Bu, misalkan digunakan untuk para guru atau pasti. para pendidik gitu. Ya memang bisa digunakan untuk para pendidik, guru-guru ya tentunya, tapi mungkin bisa menyontoh desainnya, bagaimana modul ya, tapi kalau materinya nanti bisa disesuaikan misalkan untuk level SMP, level SMA gitu. Dari riset ini tadi itu jika dihubungkan dengan Sustainable Development Goals itu termasuk SDGs-nya yang berapa Bu? Ya pasti kalau kita dari pendidikan itu SDGs-nya 4 ya, pendidikan berkualitas. Betul, kita memang arahnya itu ke sana. Jadi kita mengembangkan beberapa inovasi pembelajaran sehingga menuju kualitas pendidikan Indonesia yang bagus. Dan mungkin ini bisa pertanyaan terakhir nih Bu, harapan ataupun tindak lanjut ataupun dari riset yang diteliti menggunakan e-modul tolmin ini tadi, apakah selanjutnya ingin dikembangkan atau diterapkan di mana atau mau ada perubahan atau apa seperti itu. Kita pinginnya ya itu tadi diseminasi, jadi mendiseminasikan modul berbasis e-tolmin ini berbasis pola argumentasi tolmin ini itu ke satuan-satuan pendidikan, misalkan di SMP, di SMA. Luaskan ya. Barangkali ada yang belum ini. Bagaimana sih desainnya? Modulnya itu seperti apa? Kalau berbasis argumentasi tolmin itu monggo silakan. Nanti kami bisa bekerja sama, join riset, kita coba mengimplementasikan itu di sekolah-sekolah yang lain. Jadi tidak hanya di level universitas, tapi juga di satuan pendidikan menengah dan atas. Pertama dan atas gitu. Terima kasih.
Terima kasih untuk kehadiran dan waktunya Bu Noli untuk berbincang-bincang santai mengenai podcast publikasi reputasi Umsida kali ini. Mungkin adakah statement closing dari Bu Noli, misalkan kedepannya untuk dunia pendidikan itu keinginannya seperti apa atau bagaimana, bisa Ibu? Ya, terima kasih Mbak Nita. Ya. Jadi mungkin pesan saya ya ini ke para para guru ya. Saya juga sebenarnya kan guru ya. Gurunya cuma nah itu tetap meskipun kita ini sedang mengajari istilahnya itu mendidik anak-anak yang akan menjadi pemimpin masa depan gitu ya. Jadi mungkin yang diajarkan itu tidak hanya terkait dengan kontennya atau konsep-konsepnya saja, tapi ya tadi mengajari soft skill, hard skill yang akan bisa nanti digunakan oleh peserta didik itu ketika berada di masyarakat dan yang akan datang ketika menjadi pemimpin itu. Supaya menjadi pemimpin yang baik itu maka dia harus memiliki soft skill dan hard skill yang bagus gitu. Terima kasih Bu Noli untuk pernyataannya dan kehadirannya kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat perpustakaan. Baiklah, untuk acara podcast Biru kali ini kita akhiri sampai di sini dan semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode podcast Biru selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.